Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Caniago akan menjelaskan materi tentang sequential search. Sequential search. Sequential search atau pencarian linear adalah suatu teknik pencarian data dalam array satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data-data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Pencarian berurutan menggunakan prinsip sebagai berikut. Data yang dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Flowchart dari sequential search. Pengertian dari flowchart ini yang pertama itu tentukan angka dan yang akan dicari di dalam array. Kemudian kita inputkan angka yang akan kita cari tersebut. Maka program akan mencocokkan angka dalam bilangan-bilangan yang terdapat di dalam array. Apabila bilangan pada urutan pertama sudah cocok dengan angka yang kita cari, maka pencarian selesai. Apabila tidak sesuai, maka program akan mencari ke bilangan setelah urutan pertama tadi, atau ke indeks selanjutnya. Proses ini terjadi berulang sampai bilangan yang terdapat dalam array sesuai dengan angka yang kita inputkan tadi. Dan apabila angka yang kita cari tidak terdapat dalam array, maka program akan menghasilkan output tidak ada. Selanjutnya pseudocode. Pseudocode pencarian berurutan. Seperti yang terdapat pada gambar, di mana for i ini adalah indeksnya, yaitu 0 atau posisi pertama. To arrange bilang length, panjang dari array atau jumlah keseluruhan indeks yang terdapat di dalam program yang kita buat. Kemudian sistemnya if, jika bilangan pertama i itu sama dengan x atau sama dengan angka yang kita cari, indeks pertama tadi sama dengan angka yang kita cari, maka hasilnya benar dan pencarian selesai. Seperti itulah penjelasan sederhana dari pseudocode ini. Selanjutnya kompleksitas waktu. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu atau yang kita kenal dengan lambang T dalam kurung N diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Yang kedua kompleksitas ruang atau S dalam kurung N diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Berikut ini kompleksitas waktu dari sequential search. Proses-proses ini sama kayak pseudocode tadi, dimana K ini sama kayak I tadi, yaitu indeksnya, dimana K sama dengan 1 itu indeks 1. Kemudian kita masukkan ke rumus K kecil sama dengan N ini dimana jumlah bilangan, bukan jumlah, total, banyaknya bilangan yang terdapat di dalam program tersebut. Jika K pertama AK atau A1 indeks pertama tersebut tidak sesuai dengan nilai X. Nilai X ini ada nilai yang kita cari. A1 tidak sama dengan nilai yang kita cari, maka hasilnya itu else. Apabila data A1 sama dengan angka yang kita cari, maka itu true, kemudian program selesai. Jika tidak, maka K tadi akan masuk ke rumus selanjutnya, yaitu K sama dengan K tambah 1, mana indeks 1 ditambah 1, maka jadi indeksnya 2. Indeks kedua. Kemudian begitu seterusnya, jika indeks kedua sama dengan nilai yang kita cari tersebut,
maka program selesai atau nilai yang kita cari ditemukan. Dan apabila nilai K tersebut, nilai yang kita cari tidak terdapat di dalam K atau banyaknya bilangan tadi, maka tidak ditemukan, akan keluar hasil tidak ditemukan. Kompleksitas tadi ini jumlah operasi perbandingan elemen tabel, di mana kasus terbaik dari sequential search ini terjadi bila nilai yang kita cari itu terdapat pada indeks pertama. Kan tadi AK atau ini A1 sama dengan X, maka yaitu rumusnya T-min dalam kurung N sama dengan 1. Ini untuk contoh kasus terbaik di mana angka yang kita cari terdapat pada indeks pertama. Untuk kasus terburuknya bila nilai yang kita cari itu terdapat pada nilai array terakhir atau indeks terakhir, AN sama dengan X, atau bisa jadi nilai yang kita cari tersebut tidak ditemukan. Ini adalah contoh kasus terburuk di mana rumusnya Tmax dalam kurung N sama dengan N. Untuk kasus rata-rata, jika X ditemukan pada posisi ke J, maka operasi perbandingan AK sama dengan X akan dieksekusi sebanyak J kali. T rata-rata dalam kurung N sama dengan kita jumlahkan seluruh bilangan yang terdapat di dalam array, contohnya 1 tambah 2 tambah 3 sampai array terakhir yaitu N. Kemudian kita bagi dengan jumlah terakhir bilangan, bukan jumlah, nilai akhir atau total semua indeks. Misalnya ada 5 indeks, maka N tersebut kita bagi 5. N-nya kita ganti 5. Kemudian dapatlah hasil N tambah 1 sama dengan bagi 2. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Oh ya, ini ada contoh program. Contoh program sekuensial yang telah saya buat. Kita masukkan jumlah data. Misalnya ada 5 indeks. Kemudian data di sini dapat kita inputkan sendiri atau bisa diinputkan otomatis oleh program. Kita pilih saja yang diinput otomatis oleh program, yaitu 2. Kita pilih angka 2. Kemudian otomatis dikeluarkan nilai-nilai oleh program. Seperti data ke-1 127, data ke-2 88, data ke-3 168, begitu seterusnya seperti pada layar. Kemudian angka mana yang akan kita cari? Contohnya 27. Kita cari. Kemudian program akan mencarinya satu persatu. Apakah indeks pertama angka 127 sama dengan 27? Tidak, maka akan dicari ke indeks selanjutnya. Angka 88 apakah sama dengan 27? Tidak. Kemudian lanjut lagi ke indeks berikutnya. Angka 168 apakah sama dengan 27? Tidak. Maka akan cari selanjutnya sampai ketemu angka indeks terakhir, yaitu indeks kelima. 27 apakah sama dengan 27? Ya, data ditemukan. Data ditemukan pada urutan kelima atau indeks kelima. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.